Wanita yang Dimas hina sebagai istri beban, ternyata adalah miliarder Asia yang dalam 48 jam mencabut semua kekayaan dan menghancurkan hidup suaminya di hari pernikahan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk tekan tombol suka serta tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Dan jangan lupa absen kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Aku masih ingat betul bau karpet mahal yang selalu Dimas banggakan, seolah-olah karpet itu adalah hasil keringatnya sendiri. Rumah besar di Menteng ini, yang katanya adalah lambang kesuksesan Dimas sebagai manajer, sebenarnya hanyalah bagian kecil dari labirin aset perusahaanku, sebuah ilusi yang aku ciptakan sempurna. Namaku Kinanti, dan di balik daster longgar serta wajah yang sengaja aku buat terlihat lelah, aku adalah seorang CEO perusahaan multinasional berbasis di Singapura dengan kekayaan yang tak pernah Dimas bayangkan. Aku adalah dalang di balik semua kemewahan yang Dimas nikmati, dan yang lebih lucu lagi, dia tidak tahu apa-apa. Pagi ini, seperti biasa, aku menyaksikan pertunjukan angku Dimas di meja makan marmer Italia. Dia duduk tegak, menyeruput kopi premium yang aku datangkan khusus dari Kolombia, tentu saja atas nama perusahaan, dan membaca koran finansial dengan ekspresi serius. "Kinanti, kamu harus lebih semangat sedikit," katanya tanpa menoleh. Istri seorang manajer sukses seperti aku tidak boleh terlihat murung terus. Nanti reputasiku terpengaruh. Aku hanya mengangguk pelan, pura-pura batuk, dan meminum teh hangatku yang hambar. Penyamaran sebagai istri yang sederhana dan sering sakit-sakitan adalah mahakarya terbesarku, sebuah topeng yang kupertahankan selama 5 tahun terakhir. Sejujurnya, peran sebagai istri beban ini melelahkan, tapi tujuanku jelas, menguji kejujuran dan melihat karakter asli Dimas sampai ke akar-akarnya. Awal pernikahan kami, Dimas memang menarik. Dia ambisius, pintar bicara, dan punya visi. Tapi seiring aset perusahaan yang diam-diam aku alirkan atas namanya, sebagai bonus karir, palsu dari sebuah entitas tak teridentifikasi, kesombongannya melambung seperti balon helium yang siap pecah. Dimas mulai menganggap semua kemakmuran ini adalah keajaiban dari otaknya sendiri. Lupa bahwa ia hanya memegang kunci yang aku berikan. Hari ini aku ada pertemuan penting dengan investor dari luar negeri. Dimas sesumbar sambil melirik jam tangan mewahnya, hadiah ulang tahun dariku yang dia yakini dibeli dari bonus besarnya. Mereka tertarik dengan portofolio properti kita. "Kamu tahu, Kinanti, tidak mudah mengurus aset sebesar ini. Kamu harusnya bersyukur suamimu sehebat ini." Aku menahan senyum geli. Portofolio properti itu adalah gedung-gedung kantorku, yang Dimas hanya tahu namanya saja di surat-surat palsu yang sengaja aku buat agar dia merasa memiliki. Lucunya, Dimas selalu menggunakan kondisi sakitku sebagai alasan untuk menjauh dan mencari hiburan lain. "Aku harus fokus pada pekerjaan, Kinanti. Kamu kan tahu, kamu sering sakit. Aku butuh ketenangan," ujarnya dulu saat mulai sering pulang larut. Aku, si CEO yang bisa menerbangkan jet pribadi kapan saja, hanya menjawab lemah, "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Ini adalah bagian dari rencana, memberikan Dimas tali sepanjang mungkin agar ia bisa menggantung dirinya sendiri. Jika dia setia dan peduli, aku akan mengungkap identitas asliku dan berbagi kekayaan kami secara sah. Jika tidak, mari kita saksikan sirkus yang akan terjadi. Ada satu momen yang membuatku hampir tertawa terbahak-bahak dan melupakan peran dramaku. Suatu malam, dia bercerita tentang mobil sport terbarunya yang dia klaim dibeli dari hasil keuntungan saham. "Bayangkan, Kinanti, betapa beruntungnya aku," katanya. Aku yang saat itu sedang pura-pura pusing di sofa, hanya bergumam, "Iya, Mas. Tapi bensinnya boros ya?" Aku lihat struknya besar sekali. Dimas langsung panik dan mencari-cari alasan. Padahal, mobil itu aku beli 2 tahun lalu, dan struk bensin yang dia temukan adalah tagihan kartu kredit korporatku. Tapi demi menjaga ilusi, aku biarkan dia percaya diri dengan kebohongannya sendiri. Ibu Dimas, Nyonya Rosa, adalah karakter pendukung yang semakin menambah drama konyol ini. Beliau sering datang, selalu dengan wajah penuh keprihatinan palsu, dan ujung-ujungnya menghinaku secara halus. "Kinanti, kamu ini sudah di rumah saja, coba cari kegiatan yang bermanfaat. Jangan melulu sakit. Lihat Dimas, bekerja keras demi kamu," ujarnya sambil mengelap debu tipis di patung perunggu yang harganya setara dengan gaji tahunan Dimas. Nyonya Rosa selalu melihatku sebagai menantu tak berguna, beban rumah tangga yang menghabiskan uang anaknya. Andai saja beliau tahu, semua perabotan mewah ini adalah hasil klik tombol dari ponselku di Singapura. Aku tahu, penyamaran ini mendekati batas akhir. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti dan melihat cukup banyak keangkuhan Dimas untuk membuat keputusan final. Tim legal di sana sudah siaga penuh,
menunggu aba-aba dariku. Aku sudah lelah bermain sandiwara, lelah dengan peran lemah ini. Jantungku berdebar bukan karena sakit, melainkan karena menahan amarah dan antisipasi akan pembalasan yang sempurna. Kinanti, besok aku tidak pulang, kata Dimas malam itu, nadanya sedikit lebih dingin dari biasanya. Ada urusan mendesak di luar kota. Kamu baik-baik di rumah. Tatapannya kosong, seolah aku hanya perabotan tambahan yang harus dia input ke dalam jadwalnya. Aku tahu, urusan mendesak, ini pasti melibatkan seorang wanita. Jaringan informasiku, yang tentu saja jauh lebih canggih daripada intelijen perusahaan Dimas, sudah memberitahuku tentang Sheila, asisten baru Dimas yang centil dan ambisius. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu di ruang kerjaku yang tersembunyi, yang Dimas pikir hanyalah gudang kecil, menatap layar besar yang menampilkan laporan keuangan lengkap perusahaanku. Angka-angka itu adalah kekuatanku. Aku melihat daftar aset yang Dimas anggap miliknya. Rumah, mobil, saldo bank. Semuanya tertulis jelas, aset perusahaan anak cabang Asia Tenggara, Dimas hanyalah pemegang kuasa sementara. Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi tentang cinta, atau bahkan pernikahan. Ini tentang harga diri, tentang keadilan, dan tentang membuktikan bahwa kepintaran seorang wanita tidak bisa dibeli atau diinjak-injak dengan kesombongan. Besok, aku akan menunggu Dimas kembali. Aku akan menunggu dia mengambil langkah terakhir yang akan menjebloskannya ke dalam jurang penyesalan. Sebuah flashback singkat melintas di benakku, momen aku menandatangani dokumen perjanjian aset perusahaan 5 tahun lalu. Itu adalah asuransi ganda, memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun aset pribadiku yang bisa disentuh oleh Dimas, bahkan jika terjadi perceraian. Dokumen itu adalah benteng pertahananku, dan kini saatnya benteng itu melepaskan panah beracunnya. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Babak pertama drama ini akan segera berakhir, dan babak kedua, babak pembalasan, akan jauh lebih seru. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan merubah ekspresi wajahku kembali menjadi Kinanti si istri beban. Besok adalah hari di mana sandiwara ini akan mencapai klimaksnya di tempat yang tak terduga. Rumah sakit. Aku tahu Dimas akan melangkah lebih jauh. Dan aku siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Siap untuk membuktikan, wanita yang paling kamu remehkan, adalah wanita yang paling berkuasa dalam hidupmu. Udara di rumah terasa berbeda hari itu. Sunyi, dingin, dan penuh antisipasi yang mencekam. Dimas memang tidak pulang. Dan kepergiannya kali ini meninggalkan lubang besar yang bukan karena rindu, melainkan karena konfirmasi. Konfirmasi bahwa dia telah melewati batas loyalitas yang telah aku berikan dengan begitu murah hati. Aku menghabiskan pagi itu dengan memeriksa kembali setiap detail, struktur perlindungan aset, yang dibuat oleh tim legal terbaikku di Asia. Ini adalah pekerjaan seni finansial, memastikan bahwa Dimas benar-benar tergantung pada benang tipis yang sewaktu-waktu bisa aku putus. Saat aku pura-pura beristirahat di kamar, aku sebenarnya sedang memantau pergerakan Dimas melalui laporan tertulis dari asisten kepercayaanku di Singapura. Laporan itu detail. Pertemuan rahasia dengan Sheila, makan malam romantis di restoran mewah yang dia bayar dengan kartu kredit korporatku, dan yang paling penting, Dimas mulai mengubah beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan kepemilikan aset kami. Dia pikir dia cerdik, tapi semua dokumen itu adalah umpan yang sengaja aku lemparkan. Setiap kali dia menyentuh dokumen itu, dia justru semakin memperkuat kontrolku atas semua yang dia miliki. Dia bahkan mengganti kata sandi brankas di kantornya. Aku bergumam sambil tersenyum kecut. Brankas itu hanya berisi surat-surat kosong dan beberapa perhiasan imitasi. Brankas asli yang menyimpan salinan otentik kepemilikan aset berada di balik lukisan di ruang kerjaku, ruangan yang Dimas yakini adalah gudang debu. Dimas benar-benar seperti anak kecil yang menemukan mainan mahal dan percaya bahwa dia adalah pemiliknya sejati. Padahal dia hanya seorang peminjam yang sombong. Kesombongan Dimas memang semakin tidak tertahankan, seolah-olah seluruh dunia berputar mengelilingi dirinya. Setiap kali dia berhasil menutup proyek kecil di perusahaannya, dia akan pulang dan menceritakannya sebagai prestasi sekelas penemuan benua baru. Padahal, proyek-proyek itu seringkali adalah belas kasihan, dari koneksi perusahaanku yang aku instruksikan secara tidak langsung untuk memberinya pekerjaan demi menjaga citra Dimas di mata publik. Aku ingat saat Dimas dengan lantang berkata di depan teman-temannya saat pesta ulang tahunnya tahun lalu, "Aku ini pekerja keras, kawan. Semua ini, rumah ini, mobil ini, hasil jerih payahku. Kinanti, dia hanya beruntung dapat suami sepertiku." Dia tertawa,
dan teman-temannya mengangguk setuju. Saat itu, aku hanya bisa menunduk, memainkan peran istri yang rendah hati dan bersyukur. Rasanya seperti menelan pasir panas. Tapi aku tahu, semakin tinggi Dimas terbang dalam awan kesombongannya, semakin sakit jatuhnya nanti. Puncak kekeliruan Dimas terjadi saat ia mulai menjual beberapa koleksi seni mahal yang ada di rumah, tanpa izin dariku. Patung-patung dan lukisan itu adalah barang langka yang dibeli oleh perusahaanku untuk keperluan dekorasi dan investasi. Dia menjualnya dengan harga murah kepada kolektor, mengklaim bahwa ia sedang membersihkan aset yang tidak menghasilkan. Uang hasil penjualan itu dimasukkan ke rekeningnya, dan aku membiarkannya. Aku membiarkan dia menumpuk kesalahan finansial, karena setiap transaksi ilegal yang dia lakukan terhadap aset perusahaanku adalah bukti tambahan yang sempurna untuk tim legal. Suatu sore, Nyonya Rosa datang tanpa diundang, membawa serta aura kritik dan kecurigaan seperti biasa. "Kinanti, kamu harus lebih pintar mengatur rumah." Dimas bilang uangnya cepat sekali habis, katanya sambil menatapku dengan mata menusuk. "Coba kamu kurangi pengeluaran yang tidak penting. Kamu kan sering sakit, jadi kebutuhanmu tidak banyak, kan?" Aku hanya tersenyum tipis. Pengeluaran Dimas untuk kencan rahasianya dengan Sheila jauh lebih besar daripada seluruh biaya hidupku. "Iya, Bu. Saya akan lebih berhemat," jawabku lembut, sambil diam-diam memesan tiket pesawat kelas 1 ke Singapura untuk beberapa hari ke depan. Tujuanku adalah pertemuan final dengan Dewan Direksi perusahaanku. Aku harus memberikan pengarahan terakhir dan mengaktifkan tombol merah saat Dimas mencapai puncaknya. Nyonya Rosa hanya menghela napas, merasa menang telah menasehatiku. "Dimas itu anak yang jujur dan pekerja keras. Kinanti, kamu harus menjaganya," lanjut Nyonya Rosa, seolah Dimas adalah perhiasan yang harus aku jaga dengan nyawaku. Aku ingin sekali tertawa dan berkata, "Jujur? Ibu tahu dia baru saja menghabiskan jutaan rupiah untuk tas bermerek untuk selingkuhannya." Tapi aku menahan diri. Aku hanya membalas dengan tatapan kosong, yang Nyonya Rosa artikan sebagai ketidakberdayaku. Ada satu momen lucu yang sering aku kenang saat menahan amarah ini. Suatu kali, Dimas memamerkan jam tangan baru yang katanya hadiah dari klien penting. Dia memakainya kemana-mana. Padahal, jam tangan itu adalah barang sitaan dari salah satu mantan karyawan perusahaanku yang korup. Aku memberikannya ke Dimas sebagai hadiah, tak terduga, dari klien misterius. Setiap kali Dimas mengelus jam tangan itu dengan bangga, aku diam-diam tertawa dalam hati. Itulah jeda humor yang aku butuhkan, melihat betapa mudahnya dia dibohongi dengan benda-benda yang dia anggap simbol statusnya. Dimas tidak pernah menyadari bahwa setiap aset yang dia klaim adalah jaring laba-laba yang aku tenun sendiri. Semua dokumen, semua tanda tangan, semua rekening bank yang dia yakini miliknya, memiliki klausul rahasia. Klausul yang menyatakan bahwa kepemilikan penuh dan hak penarikan ada pada entitas utama, KNT. Inisial namaku. Aku tidak pernah menaruh nama lengkapku di sana, hanya inisial. Dimas terlalu sombong untuk menanyakan arti inisial itu. Telepon dari Dimas malam itu merubah segalanya, membawa sandiwara ini ke babak penutup yang menyakitkan. "Kinanti, aku butuh kamu di rumah sakit sekarang." Suaranya terdengar panik. Aku kecelakaan kecil, tapi butuh pendampingan." Jantungku berdebar kencang, bukan karena khawatir akan keselamatannya, karena aku tahu kecelakaan itu kecil, melainkan karena aku tahu Dimas akan menggunakan momen ini untuk menyerangku. Aku hanya perlu masuk ke dalam perangkap terakhir yang ia siapkan. "Ya, Mas. Aku segera ke sana," jawabku dengan suara yang dibuat lemah dan khawatir. Aku segera berganti pakaian sederhana dan menyembunyikan ponsel satelitku. Di detik-detik terakhir sebelum berangkat, aku mengirim pesan singkat ke tim legalku. "Siaga penuh. Target akan menyerang di titik terlemah. Tunggu aba-aba." Aku tahu drama rumah sakit yang akan Dimas ciptakan adalah upaya terakhirnya untuk memenangkan simpati dan mendapatkan alasan kuat untuk menceraikanku. Dia akan menggunakan kecelakaan kecilnya untuk membuatku terlihat semakin tidak berdaya, semakin beban. Aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Aku akan memberikan Dimas panggungnya, membiarkan dia mengucapkan setiap kata penghinaan yang telah dia simpan. Kinanti si CEO telah bersiap.
Kinanti si istri lemah akan segera pensiun. Aku berjalan keluar dari rumah mewah itu, menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah ini, yang penuh dengan tawa dan keangkuhan Dimas, akan segera menjadi saksi bisu kejatuhannya. Aku hanya perlu sampai di rumah sakit, membiarkan Dimas mengeluarkan semua racunnya. Karena setelah itu, giliran aku yang akan melepaskan serum keadilan yang pahit. Aku melangkah ke mobil, hatiku dipenuhi campuran amarah yang dingin dan tekad baja. Dimas, bersiaplah. Kamu berpikir semua aset ini milikmu? Kamu salah besar. Kamu baru saja memegang properti dan kekayaan milik musuhmu sendiri. Dan musuhmu ini tidak akan pernah membiarkanmu menang. Rumah sakit Bunda Pertiwi, dengan aroma antiseptik yang menusuk, adalah saksi bisu pertama drama yang aku ciptakan. Begitu aku tiba, aku langsung menuju kamar rawat Dimas yang terletak di bangsal kelas VIP. Tentu saja kamar itu dibayar lunas oleh kartu kredit korporatku. Di sana, aku menemukan pemandangan yang sudah kuduga. Dimas berbaring dengan perban kecil di kepala, tampak lebih dramatis dari kondisi sebenarnya, dan di sampingnya duduk seorang wanita muda, terlalu bersemangat dan beraroma parfum mahal. Dia adalah Sheila, si asisten pribadi yang kini telah berganti peran menjadi kekasih gelap suamiku. Sheila menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Pakaianku yang sederhana dan wajahku yang dibuat pucat berhasil meyakinkannya bahwa aku memang seorang istri yang menyedihkan dan tidak berdaya. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis. Senyum yang disalahartikan Sheila sebagai keramahan seorang istri yang tak sadar bahaya. "Oh, ini Tante Kinanti, ya?" kata Sheila dengan nada yang terlalu manis dan dibuat-buat. "Aku Sheila, asisten Mas Dimas. Aku yang menemaninya dari tadi." Mas Dimas pusing sekali setelah kecelakaan kecil ini. Aku mengangguk pelan. Aku tahu dia tidak khawatir. Dia hanya melihat peluang emas untuk memamerkan kedekatannya dengan Dimas, tepat di hadapanku, si istri sah yang rapuh. Dimas, melihat aku datang, langsung mengubah nada bicaranya menjadi penuh keluhan dan tuntutan. "Kamu lama sekali, Kinanti. Aku butuh istirahat." Untung ada Sheila yang cekatan dan mengurus semuanya. "Kamu hanya bisa sakit dan merepotkan." Dia menarik tanganku, yang membuatku refleks menggenggamnya kuat. Kekuatan tanganku yang sesungguhnya tentu saja jauh lebih besar. Tapi aku harus berhati-hati agar tidak merusak peran istri lemahku. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan masuklah Nyonya Rosa, ibu mertuaku, seperti badai yang membawa serta bisikan racun. Wajahnya yang biasanya penuh keprihatinan palsu kini digantikan oleh ekspresi marah dan menyalahkan. Dia langsung melihatku dan Sheila secara bergantian, dan aku tahu dia sudah tahu situasinya. Ironisnya, alih-alih menyalahkan anaknya, ia memilih menyalahkan aku. "Kinanti, lihat apa yang terjadi pada anakku." Nyonya Rosa mendesis, melangkah maju dan menyingkirkanku dari sisi Dimas. "Ini semua karena kamu tidak becus mengurus suami. Dimas pasti tertekan di rumah karena kamu sakit-sakitan terus. Dia butuh istri yang segar dan bisa mendampinginya." Sheila tersenyum penuh kemenangan di belakang punggung Nyonya Rosa. Aku menahan napas. Ini dia, sihir trio penghancur telah dimulai. Kesombongan Dimas, ambisi Sheila, dan bisikan racun Nyonya Rosa. Mereka adalah kombinasi sempurna yang akan mempercepat aku untuk menekan tombol penghancuran finansial. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kata hinaan yang mereka lontarkan, setiap dorongan untuk menceraikanku, hanya memberiku amunisi yang lebih kuat. "Aku tahu, Bu. Maafkan aku," kataku dengan suara lirih yang dibuat hampir menangis. Aku sengaja membuat Nyonya Rosa semakin merasa di atas angin. Humor kecilku kali ini adalah melihat betapa puasnya Nyonya Rosa melihatku tak berdaya. Beliau sungguh-sungguh percaya bahwa kelemahanku adalah penentu kejatuhan Dimas, bukan sifat serakah dan ambisi putranya sendiri. Nyonya Rosa lalu berbalik ke Dimas dan berkata dengan nada penuh kasih sayang palsu. "Nak, ibu tahu kamu butuh seseorang yang bisa diandalkan. Sheila ini terlihat cerdas dan kuat. Dia tidak akan menjadi beban seperti..." Kalimatnya menggantung di udara, tapi kami semua tahu maksudnya. Seperti Kinanti. Sheila membusungkan dadanya, seolah-olah dia baru saja dianugerahi gelar putri semesta. Dimas mengangguk setuju dengan tatapan mata yang sudah bulat tekad. "Iya, Bu. Aku sudah memutuskan.
Aku tidak bisa begini terus. Aku tahu, ini saatnya. Ini adalah pukulan terakhir yang aku tunggu-tunggu. Aku harus memberikan Dimas kesempatan emas untuk melukai perasaanku sedalam mungkin, sehingga keadilan finansial yang akan aku berikan nanti terasa benar-benar setimpal. Sejujurnya, melihat Sheila berinteraksi dengan Nyonya Rosa adalah sebuah tontonan komedi. Sheila berusaha keras menjadi menantu idaman, memuji semua hal tentang Dimas dan asetnya, sementara Nyonya Rosa dengan senang hati menerima semua pujian itu. Mereka berdua, dalam keserakahan mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang merayakan kepemilikan atas sebuah bom waktu. Aku mengambil tempat duduk yang agak jauh, pura-pura pusing, tapi mataku tajam memperhatikan setiap detail interaksi mereka. Di benakku, aku sedang membuat skenario pengungkapan kebenaran. Bagaimana reaksi Nyonya Rosa saat tahu bahwa rumah yang ia banggakan adalah milik menantu yang ia hina? Bagaimana reaksi Sheila saat tahu bahwa manajer sukses yang ia cintai adalah seorang miskin yang baru saja dipecat? Kinanti, dengarkan aku. Dimas tiba-tiba mengangkat suaranya, memanggil perhatian kami semua. Ia duduk tegak di tempat tidur. Meskipun aku tahu perban kecilnya itu tidak membenarkan drama sebesar ini. Matanya dingin, tanpa ada sedikit pun jejak cinta yang dulu pernah ada. Aku mengunci pandangan dengannya, siap menerima tembakan. Aku mengaktifkan rekaman video di ponselku tanpa sepengetahuannya, sebagai cadangan bukti tambahan jika tim legal membutuhkannya. Aku harus memastikan bahwa penghinaan yang akan dia lontarkan terekam jelas dan tidak terbantahkan. Pikiranku kembali ke Singapura, ke ruang rapat kaca di lantai teratas gedung perusahaanku. Seandainya Dimas melihat aku di sana, memimpin ratusan orang, membuat keputusan miliaran, pasti ia akan langsung pingsan. Tapi hari ini, ia hanya melihat wanita yang ia anggap beban, wanita yang kini duduk pasrah di kursi rumah sakit. Aku menarik napas perlahan, menikmati momen hening sebelum badai. Rasa sakit di hatiku bukanlah karena Dimas, melainkan karena kecewa pada diriku sendiri, karena telah salah menilai karakter seseorang begitu lama. Tapi kekecewaan itu kini telah mengeras menjadi motivasi. Dimas menatapku dengan jijik yang nyata, dan aku tahu dia siap meluncurkan serangan verbalnya yang paling mematikan. Sheila memegang lengannya, Nyonya Rosa mengangguk setuju. Mereka semua bersekutu dalam kejahatan moral ini. Aku hanya menunggu. Aku menunggu Dimas untuk mengambil langkah ekstrim. Aku menunggu Dimas untuk menceraikanku. Aku menunggu dia untuk menghinaku sebagai istri beban, di tempat paling rapuh yang ia pikir bisa ia temukan. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aku akan mengirimkan sinyal. Aku, Kinanti, si CEO yang menyamar, siap untuk mendengar kehancuranku palsu, demi memulai pembalasan yang nyata dan menghancurkan. Babak 3 berakhir dengan keheningan, sebelum badai kata-kata menghantamku. Keheningan sesaat itu terasa seperti ketenangan palsu sebelum petir menyambar, dan aku tahu guntur kehancuran akan segera menggelegar dari mulut Dimas. Dimas menatapku, matanya dipenuhi rasa jijik yang tak tersembunyikan, seolah aku adalah sisa makanan basi yang harus segera dibuang. Di saat aku seharusnya menerima dukungan karena kondisi kesehatanku yang lemah, menurutnya, ia malah bersiap untuk menghancurkanku. Kinanti, kita sudah selesai. Aku ingin kita bercerai, katanya dingin, datar, tanpa emosi, seolah ia baru saja memesan makanan cepat saji. Kata-kata itu menusuk, bukan karena cinta yang hilang, karena cinta itu sudah lama mati, tetapi karena betapa tidak berharganya aku di matanya. Aku melihat Sheila di sampingnya menyeringai puas, sementara Nyonya Rosa menghela napas lega seperti beban berat baru saja terangkat. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi wajahku, dan di bawah sana, aku mengirimkan satu pesan teks krusial, "Go." Pesan itu dikirim ke tim legal di Singapura. Itu adalah kata sandi untuk mengaktifkan seluruh rencana balas dendam finansial. Mulai detik ini, hitungan mundur 48 jam dimulai. Dimas baru saja menandatangani surat perintah kehancurannya sendiri, tepat di ruang VIP yang dibayar oleh asetku. Aku lelah. Aku tidak bisa hidup dengan seorang wanita yang hanya menjadi beban. Lanjut Dimas, suaranya naik sedikit, ingin memastikan perawat di luar mendengar. Kamu tidak pernah bisa mendampingiku. Kamu hanya menghabiskan uang untuk dokter dan obat-obatan. Lihat Sheila, dia cerdas, kuat, dan mendukung karirku. Dia bukan
istri beban. Aku menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak mendengar label itu. Istri beban. Sebuah julukan yang akan menjadi judul berita utama kejatuhannya nanti. Nyonya Rosa buru-buru menimpali, menyempurnakan drama ini. Dimas benar, nak. Kamu harus ikhlas. Anak ibu butuh pasangan yang sepadan dengan kesuksesannya. Ini demi kebaikanmu juga. Nyonya Rosa selalu pandai memutarbalikkan fakta, menjadikan keputusan egois anaknya sebagai tindakan mulia. Mereka bertiga, Dimas, Sheila, dan Nyonya Rosa, adalah sirkus kesombongan yang aku biarkan beraksi di panggung rumah sakit. Aku mengangkat wajahku, mataku dibuat berkaca-kaca, persis seperti skenario istri lemah yang terluka. Tapi, Mas, bagaimana dengan semua yang kita bangun bersama? Tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku harus membuatnya merasa nyaman, harus membuatnya merasa menang sempurna sebelum aku menghancurkannya. Semua yang kita bangun? Kamu bercanda, Kinanti? Dimas tertawa sinis. Aku yang membangun semuanya. Semua aset, semua properti, semua saldo bank itu adalah hasil keringatku. Kamu tidak menyentuh sepeser pun. Aku mengambil semuanya, dan aku akan memberikannya kepada Sheila, wanita yang pantas mendapatkannya. Itu dia. Pernyataan lengkap dan terekam jelas. Pengakuan bahwa dia telah mengambil aset yang dia yakini miliknya untuk diberikan kepada selingkuhannya. Tentu saja, Dimas tidak tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Dia hanyalah manajer investasi palsu untuk perusahaanku. Aku, sang CEO sejati, kini telah memiliki semua bukti yang diperlukan, baik secara emosional maupun legal. Humor gelap kali ini muncul saat aku membayangkan wajah tim legalku di Singapura. Mereka pasti bekerja seperti mesin sekarang, menekan tombol transfer, membekukan akun, dan mengirimkan surat perintah penyitaan ke Jakarta. Mereka adalah para profesional berkepala dingin, tetapi aku yakin mereka pasti sedang menahan tawa saat melihat instruksi dariku yang begitu mendramatisir dan sinematik. Jadi, kamu akan menceraikan aku, Mas? Tanyaku lagi, memastikan Dimas mengulanginya. Aku butuh kejelasan, agar tidak ada celah hukum. Ya, aku akan menceraikanmu. Sekarang juga. Dimas berteriak, mengambil ponselnya untuk menghubungi pengacara. Dia begitu bersemangat dan yakin bahwa dia telah mencapai kemenangan finansial terbesar dalam hidupnya. Dia berpikir, dengan menceraikan istri beban ini, dia mendapatkan semua kekayaan dan wanita baru dalam satu paket. Sungguh pemikiran yang dangkal dan tragis. Aku menatap Sheila. Wanita muda itu memegang erat lengan Dimas. Matanya berbinar karena perhitungan yang serakah. Dia tidak melihat Dimas. Dia hanya melihat saldo bank dan properti. Dan aku tahu, saat aset itu menguap, Sheila akan menguap lebih cepat dari uap air. Aku bangkit perlahan dari kursi. Tindakanku membuat Dimas dan Nyonya Rosa terkejut. Aku berdiri tegak di depan tempat tidurnya, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tanpa berpura-pura sakit. Wajahku yang tadinya pucat, kini tampak tegang dan dingin. Baik, Mas. Aku setuju, kataku, suaraku kini lebih kuat, tanpa getaran ketakutan. Aku akan mengurus surat-suratnya. Dan aku harap, kamu tidak akan menyesali keputusan ini. Nyonya Rosa segera menyahut. Menyesal? Untuk apa menyesal? Kami bebas dari beban. Cepat urus perceraiannya, Kinanti. Aku menatap Nyonya Rosa lama. Tatapan ini bukan lagi tatapan menantu yang takut, melainkan tatapan seorang atasan kepada karyawan yang membuat kesalahan fatal. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat tanganku menyentuh kenop, Dimas memanggilku lagi. Tunggu. Kamu akan kembali kemana? Jangan coba-coba mencari bantuan. Ingat, kamu tidak punya apa-apa lagi. Aku berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, aku mengucapkan kalimat terakhirku sebagai istri beban, Kinanti. Aku akan kembali ke tempatku seharusnya, Mas. Dan kamu, berhati-hatilah dengan kekayaan palsu yang kamu banggakan itu. Karena terkadang, apa yang kamu lihat bukanlah apa yang kamu miliki. Aku keluar dari kamar itu, meninggalkan Dimas, Sheila, dan Nyonya Rosa dalam kegembiraan semu mereka. Aku berjalan cepat menyusuri koridor rumah sakit, ke toilet umum. Di sana,
Aku mengunci diri dan mengeluarkan ponsel satelitku. Aku merapikan rambutku, membuang air mata palsu dari wajahku, dan menarik napas dalam-dalam. CEO Kinanti telah bangkit. Telepon pertama ke kepala tim legal, konfirmasi status penyitaan Bang Dimas. Jawaban di seberang sana tenang, profesional, tarik total saldo, Nyonya. Dimas sudah 0. Telepon kedua ke manajer aset properti, status penyitaan rumah Menteng. Jawaban, surat perintah sita atas nama entitas KNT telah dikirim dan diterima oleh notaris. Dalam 48 jam, properti akan dikunci. Aku menatap cermin, melihat pantulan wanita yang kuat, bukan wanita yang rapuh. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Dimas telah menceraikan, istri beban, dan mengklaim semua asetku di rumah sakit. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Karena sekarang, ia akan menghadapi pembalasan finansial paling sempurna yang pernah ada. Aku meninggalkan rumah sakit Bunda Pertiwi, bukan lagi sebagai istri yang rapuh, melainkan sebagai algojo finansial yang baru saja memulai eksekusi. Aku tahu, dalam 2 hari ke depan, kehidupan mewah Dimas akan runtuh berkeping-keping. Dan aku akan ada di sana, di babak terakhir, untuk menyaksikan dan memastikan keadilan ditegakkan. Panggilan telepon di bilik toilet rumah sakit itu adalah lonceng yang menandai dimulainya kehancuran total Dimas. Keluar dari bilik itu, aku bukan lagi wanita yang terluka, melainkan jenderal yang baru saja memberi perintah serangan. Di luar, dunia Dimas masih berjalan normal. Dia masih manajer sombong dengan kekayaan palsunya. Tapi aku tahu, di balik layar, tim legal internasionalku sedang bergerak secepat kilat. Aku tidak kembali ke rumah. Aku langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta, bukan untuk terbang ke Singapura, tetapi ke sebuah apartemen rahasia yang sengaja aku siapkan di pusat Jakarta. Tempat ini adalah markas operasi sementaraku, dilengkapi dengan teknologi komunikasi canggih untuk memantau setiap langkah Dimas dan memastikan rencana balas dendam berjalan tanpa celah. Aku harus berada di Jakarta untuk menyaksikan hasil karyaku. Di dalam taksi, aku melepas daster dan pakaian lusuhku, menggantinya dengan setelan bisnis elegan yang telah disiapkan oleh asisten pribadiku. Perubahan fisik ini bukan sekadar ganti baju, tapi transisi mental dari Kinanti si istri beban, menjadi Kinanti si CEO pengambil keputusan. Wajahku yang tadinya dibuat pucat, kini dihiasi riasan minimalis namun tegas. Tepat pukul 14, aku duduk di depan 6 layar monitor di markas rahasia. Setiap layar menampilkan pergerakan aset Dimas, jadwal pengiriman surat legal, hingga feed berita finansial. Aku menyalakan pengeras suara untuk konferensi jarak jauh dengan tim legal dan tim keamanan. Aku harus memimpin langsung operasi ini. Baik, tim. Phase 1 selesai, Dimas sudah menceraikan aku dan mengakui aset ini miliknya. Kita masuk ke Phase 2, kataku, suaraku terdengar dingin dan berwibawa. Aku bahkan tidak menggunakan istilah asing, tetapi file perintahku sudah menunjukkan bahwa ini adalah operasi kelas atas. Aku memerintahkan penarikan tunai terakhir dari semua rekening yang Dimas anggap miliknya. Penarikan itu bukan untukku, tetapi untuk membayar semua biaya operasional dan sisa utang Dimas yang masih tertinggal. Memastikan bahwa ketika dia jatuh miskin, dia tidak memiliki utang lagi. Sebuah kebaikan terakhir yang ironis dariku. Pastikan notifikasi bank ke Dimas tertunda selama 24 jam, ujarku. Aku ingin dia menikmati euforia kemenangan palsunya selama sehari penuh sebelum dia menyadari 0 di saldo rekeningnya. Aku ingin dia merasa kaya hingga detik-detik terakhir. Ide jenaka ini membuatku tersenyum. Ini adalah penangguhan hukuman yang kejam, sebuah prank finansial kelas dunia. Salah satu layar menampilkan Dimas yang baru saja keluar dari rumah sakit, didampingi Sheila. Dimas tampak berseri-seri, berbicara dengan bangga di telepon. Aku yakin dia sedang menghubungi teman-temannya, menyombongkan perceraiannya dan mengklaim semua aset. Aku membiarkan mereka bersenang-senang. Pekerjaan tim pengamanan aset perusahaanku adalah yang paling penting saat ini. Mereka bertugas mengamankan bukti fisik aset, surat-surat berharga, kendaraan mewah, dan benda seni di rumah Menteng. Semua barang itu tidak akan hilang, hanya berpindah kepemilikan secara legal kembali ke entitas KNT. Rumah itu akan dikosongkan secara profesional dan diam-diam.
Aku ingat saat Dimas membelikanku perhiasan berlian palsu yang dia klaim sangat mahal. Dia dengan bangga mengatakan itu adalah investasi. Aku memerintahkan timku untuk mencari perhiasan itu, mengambilnya, dan meninggalkan nota kecil. Barang ini palsu, sama seperti kekayaanmu. Ini adalah sentuhan pribadi yang aku tambahkan, sebuah humor pahit untuk mengiris hatinya. Sementara timku bekerja, aku mulai menyusun pernyataan publikku. Pernyataan ini haruslah kuat, emosional, dan mengandung pelajaran moral yang tinggi, persis seperti yang disukai oleh target penontonku, orang tua Indonesia 50 tahunan. Aku ingin mereka merasa terwakili, bahwa kecerdasan seorang wanita tidak boleh diremehkan. Aku memanggil manajer humasku yang sangat terpercaya. Aku ingin konferensi pers dalam 48 jam. Aku ingin seluruh media besar nasional hadir. Venue-nya harus yang paling bergengsi. Aku tahu, pengungkapan identitasku sebagai CEO miliarder di media massa akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan reputasi Dimas dan Nyonya Rosa di mata sosial, lebih menyakitkan daripada kerugian uang. Pikiranku berkelana, memikirkan Nyonya Rosa. Beliau pasti sedang sibuk merencanakan pesta pernikahan Dimas dan Sheila. Dia pasti sudah membayangkan kehidupan mewah tanpa aku. Beban. Aku harus memastikan Nyonya Rosa juga merasakan pahitnya pembalasan ini. Aku tertawa kecil saat melihat laporan transaksi kartu kredit Dimas di layar. Dia baru saja membeli gaun pengantin mewah untuk Sheila. Uang itu masih bisa ditarik kembali karena transaksi dilakukan atas nama kartu korporat yang baru saja aku bekukan. Gaun mahal itu akan menjadi utang yang harus ia bayar sendiri. Humor ini membuatku rileks di tengah ketegangan operasi. Aku bersandar di kursi, meminum teh hangat yang disiapkan asistenku. Semua berjalan lancar. Dalam hitungan jam, Dimas akan mulai merasakan ada yang salah. Saldo yang berkurang, kartu yang ditolak, dan kejutan terbesar akan datang di hari pernikahannya. Aku sudah menghitung semuanya dengan cermat, bahkan reaksi emosionalnya. Nyonya, suara dari speaker memanggilku. Kami telah mengirimkan notifikasi penarikan saldo ke ponsel Dimas. Dia akan menerimanya dalam 30 menit. Aku mengangguk. 30 menit untuk Dimas merasakan kejutan pertama. Itu baru permulaan. Aku membayangkan Dimas yang sombong panik saat melihat saldo banknya lenyap. Itu pasti akan jadi tontonan yang mahal. Aku melihat jam. Waktu terus berjalan, dan nasib Dimas berada di ujung jariku. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang memulihkan harga diri yang telah diinjak-injak, tentang membuktikan bahwa kejujuran dan integritas adalah aset paling berharga. Dan aku, Kinanti, akan memastikan keadilan finansial ini berjalan sesempurna mungkin. Gelombang panik Dimas mulai terasa, bahkan dari jarak puluhan kilometer. Aku tidak perlu melihatnya secara langsung. Cukup dengan memantau aktivitas ponselnya dan notifikasi keuangan yang terhubung ke jaringan aset perusahaan, aku tahu bahwa pukulan pertama, yaitu penarikan saldo, sudah menghantamnya. Aku melihat adanya serangkaian panggilan panik ke bank dan ke pengacaranya. Kartu kredit korporat Dimas sudah ditolak di 3 toko berturut-turut, lapor salah satu tim keamananku melalui speaker. Aku tersenyum tipis. Dimas, yang terbiasa menggunakan kartu tanpa batas, pasti merasa bumi bergetar di bawah kakinya. Aku membayangkan ekspresi bingung dan marahnya saat kasir toko mengatakan, "Maaf, Bapak, transaksi ditolak." Aku telah merencanakan penarikan aset ini dengan presisi bedah, memastikan Dimas kehilangan pijakan finansialnya tanpa bisa melakukan perlawanan hukum yang berarti. Semua aset properti yang selama ini dia banggakan telah dibekukan dalam semalam. Tim legalku telah mengirimkan surat pemberitahuan penyitaan ke notaris, menetapkan bahwa kepemilikan kembali ke entitas KNT harus dieksekusi dalam 48 jam ke depan. Pagi hari di Jakarta yang cerah itu menjadi hari terburuk dalam hidup Dimas. Meskipun dia belum menyadarinya sepenuhnya. Dia mungkin berpikir ada masalah teknis di bank atau server kartu kredit. Aku memberinya waktu untuk mencari tahu sendiri, membiarkannya berjuang dalam jaring yang semakin mengikat. Ini adalah bagian dari hukuman. Membiarkannya merasa tidak berdaya, tidak memiliki kontrol. Tepat pukul 10, langkah yang paling dramatis dimulai, penyitaan rumah mewah di Menteng. Tim pengamanan asetku yang berpakaian rapi, didampingi oleh petugas notaris resmi, bergerak menuju kediaman Dimas.
Aku memantau pergerakan mereka melalui kamera yang tersembunyi. Humor muncul ketika aku menyadari bahwa tim pengamanan itu adalah orang-orang yang Dimas yakini sebagai klien penting dari perusahaanku. Pastikan mereka memperlakukan barang-barang itu dengan hormat. Instruksiku kepada tim di lapangan. Itu semua masih aset perusahaan. Jangan ada yang rusak. Ambil semua yang bersifat pribadi dan kirimkan ke tempat Dimas saat ini. Aku ingin Dimas mendapatkan semua barang pribadinya dalam satu kotak, sebagai simbol bahwa dia tidak diizinkan membawa apapun dari rumah itu. Di rumah itu, Nyonya Rosa sedang bersiap-siap untuk datang dan mengukur gorden baru, sebuah kemewahan yang ia yakini sebagai haknya. Tiba-tiba, kedatangan notaris dengan surat perintah penyitaan tentu akan menjadi kejutan yang mematikan bagi Nyonya Rosa. Aku sangat menantikan reaksi emosionalnya, karena dia adalah arsitek utama penghinaan terhadapku. Nyonya Rosa pasti akan mengancam, berteriak, dan mungkin bahkan menangis. Tapi di hadapan hukum dan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Dimas sendiri, meskipun dia tidak tahu implikasinya, ancaman Nyonya Rosa tidak akan berarti apa-apa. Timku dipersenjatai dengan bukti tak terbantahkan bahwa Dimas hanya pemegang kuasa, bukan pemilik sejati. Aku melihat layar, dan benar saja, Nyonya Rosa muncul dan mulai berteriak histeris kepada notaris. Ini rumah anak saya. Kalian tidak bisa seenaknya. Dimas adalah manajer sukses. Kalian pasti salah alamat. Notaris dengan tenang menunjukkan dokumen-dokumen itu. Aku membayangkan mata Nyonya Rosa terbelalak saat melihat inisial, KNT, di setiap surat kepemilikan. Ini adalah harga dari kesombongan, kekayaan yang dipinjam, kini ditarik kembali tanpa ampun. Semua properti, termasuk mobil-mobil mewah yang Dimas banggakan, satu persatu dibawa pergi oleh timku. Mobil itu hanya dibungkus stiker bertuliskan, dikembalikan ke pemilik sah. Sementara itu, Dimas masih sibuk berdebat dengan pengacaranya yang kini mulai terlihat frustrasi. Pengacara Dimas pasti bingung, karena setiap dokumen kepemilikan yang Dimas berikan kepadanya ternyata memiliki klausul tersembunyi yang kini diaktifkan. Pengacara itu pasti menyadari bahwa Dimas telah ditipu habis-habisan oleh istrinya sendiri, sebuah skema finansial yang sangat brilian. Aku membiarkan mereka berjuang, aku membiarkan mereka panik. Setiap detik panik Dimas adalah pemulihan harga diriku. Aku tidak harus berteriak atau berdebat. Cukup dengan satu pesan singkat, aku bisa menghancurkan kerajaan yang dibangun di atas kebohongan. Langkah terakhir. Bekukan akses komunikasi Dimas dengan semua koneksi bisnisnya. Perintahku. Pastikan dia benar-benar terisolasi. Dia tidak boleh mendapatkan bantuan atau pinjaman dari siapapun. Aku ingin Dimas berdiri sendiri, tanpa teman, tanpa uang, dan tanpa tempat berlindung. Pukul 16, operasi penyitaan fisik selesai. Rumah Menteng kini kosong, hanya menyisakan dinding dan lantai. Semua barang berharga sudah diamankan. Timku meninggalkan satu hal kecil di meja ruang tamu, di mana Dimas sering memamerkan kekayaannya. Sebuah surat cerai yang telah aku tanda tangani. Di apartemen rahasiaku, aku merasa lega yang luar biasa. Beban penyamaran selama 5 tahun itu akhirnya terlepas. Tidak ada lagi pura-pura sakit, tidak ada lagi senyum palsu. Kini hanya ada Kinanti, si CEO yang adil dan tegas. Waktu tersisa di jam hitungan mundurku hanya tinggal 24 jam. Aku harus beristirahat, karena besok adalah hari H pernikahan Dimas dan Sheila. Puncak dari sandiwara ini akan terjadi, dan aku harus tampil prima untuk pukulan finishing di media massa. Dimas akan kehilangan segalanya, dan kemudian dia akan kehilangan reputasinya. Aku melihat layar yang menunjukkan Dimas kini panik dan berkeringat, menelepon Sheila, mencoba menjelaskan hilangnya uangnya. Aku tertawa pelan. Mereka berdua, dalam keserakahan mereka, akan segera berbalik melawan satu sama lain. Malam itu, aku tidur nyenyak. Pertama kalinya dalam waktu yang lama, karena aku tahu keadilan finansial telah ditegakkan. Besok, aku akan tampil sebagai diriku yang sejati, dan menghancurkan Dimas untuk selamanya. Pagi pernikahan Dimas dan Sheila terasa ironis, ditandai dengan gemuruh tawa dan euforia palsu yang akan segera berubah menjadi isak tangis keputusasaan. Dari markas rahasia, aku menerima laporan lengkap. Acara pernikahan mereka diadakan di sebuah ballroom mewah Hotel Bintang 5. Tentu saja,
Dimas membayar depositnya dengan sisa uang di kartu kredit yang kini telah diblokir. Aku memastikan tidak ada satupun berita tentang pengungkapan identitasku yang bocor sebelum acara Dimas dimulai. Aku ingin dia menikmati setiap detik kemenangannya yang semu, membiarkannya berdiri di altar dengan keyakinan bahwa dia telah berhasil menipu dan meninggalkan istri beban demi wanita yang lebih muda dan kaya. Laporan dari timku sangat detail. Dimas tampak tegang, tapi berusaha keras menampilkan aura pria sukses di hadapan tamu-tamu penting. Sementara Sheila, dengan gaun pengantin mewah yang belum dibayar lunas, dan yang vendornya kini sedang panik karena kartu kredit Dimas ditolak, bersinar penuh ambisi. Nyonya Rosa tampak paling bahagia, melayang-layang menerima pujian sebagai ibu dari manajer sukses yang berhasil menyingkirkan menantu tak berguna. Tepat saat Dimas dan Sheila bersiap mengucapkan janji suci di depan penghulu, bom waktu finansial yang aku tanam mulai meledak. Pukulan pertama datang dari vendor dekorasi. Manajer ballroom mendekati Dimas dengan wajah tegang, membawa tagihan yang seharusnya sudah lunas kemarin sore. Maaf, Bapak Dimas. Transaksi pembayaran Anda kemarin gagal. Kami perlu pelunasan segera, kata manajer ballroom itu dengan sopan namun tegas. Dimas, yang yakin itu hanyalah masalah server yang sama, mencoba lagi menggunakan kartu kreditnya yang lain. Penolakan demi penolakan terjadi. Wajahnya mulai pucat. Lucunya, Dimas sempat mencoba menggunakan uang tunai yang dia bawa di saku jasnya, sejumlah kecil uang yang dia yakini sebagai uang saku. Uang itu tentu saja tidak cukup untuk membayar tagihan pernikahan mewah ini. Dia mulai berkeringat di bawah lampu sorot, sementara tamu-tamu mulai berbisik. Pukulan kedua, dan yang paling mematikan, datang dari notaris yang diutus timku. Notaris itu, seorang wanita parubaya yang berwibawa, masuk ke dalam ballroom dan langsung menuju Dimas, mengabaikan upacara yang sedang berlangsung. Dia membawa dokumen penyitaan rumah. Maaf mengganggu, Bapak Dimas. Saya di sini mewakili entitas KNT, kata notaris itu dengan suara lantang yang menghentikan semua musik. Saya di sini untuk menyampaikan surat perintah penyitaan resmi atas properti Anda di Menteng, Jakarta. Properti tersebut harus dikosongkan dalam waktu 24 jam, karena telah ditarik kembali kepemilikannya oleh pemilik sah. Anda telah melanggar perjanjian penggunaan aset. Seketika, ballroom itu senyap. Tamu-tamu terkejut. Nyonya Rosa menjerit histeris, dan Sheila menatap Dimas dengan mata penuh kengerian. Dimas tampak seperti patung, pucat dan membeku. Properti yang dia banggakan, yang dia tunjukkan sebagai bukti kesuksesannya, kini disita di hari pernikahannya sendiri. Ini adalah karma yang sinematik. Nyonya Rosa segera berlari ke depan, mencoba merobek dokumen di tangan notaris. Tidak mungkin. Ini bohong. Rumah itu milik anakku. Kalian dibayar siapa? Teriakannya yang putus asa hanya disambut oleh keheningan para tamu yang kini mengerti bahwa manajer sukses ini sedang menghadapi kehancuran total. Dimas akhirnya bergerak, tangannya gemetar. Dia menarik lengan Sheila. Tenang, Sheila. Ini pasti salah paham. Kita punya uang. Kita ke bank sekarang. Sheila, yang awalnya tampak bingung, kini sadar sepenuhnya akan situasinya. Dia adalah wanita yang menikahi kekayaan, bukan pria. Begitu Dimas mengucapkan kata, uang, Sheila langsung melihat ke tangannya, ke cincin pertunangan berlian besar yang Dimas pamerkan. Uang? Uangmu mana, Mas? Tanya Sheila, suaranya kini tajam dan penuh perhitungan. Saldo bankmu nol, kartu-kartumu diblokir, dan rumahmu disita? Kamu bohong padaku, Mas. Pukulan ketiga datang dari Sheila, pukulan yang paling menyakitkan secara personal bagi Dimas. Sheila dengan kasar melepaskan tangannya dari Dimas. Dia melepas cincin berlian itu dan melemparkannya ke wajah Dimas. Cincin itu memantul di lantai. Aku tidak menikahi pria miskin. Kamu bilang kamu kaya. Kamu pembohong. Teriak Sheila, tanpa peduli pada tamu-tamu yang melihat. Dia merobek veil pengantinnya dan berlari keluar dari ballroom itu, meninggalkan Dimas sendirian di altar yang penuh kepalsuan. Dimas ambruk. Dia terjatuh di depan altar, gaun pengantin Sheila tergeletak di sampingnya. Nyonya Rosa mencoba menenangkannya, tapi sudah terlambat. Reputasi Dimas sebagai manajer sukses hancur dalam hitungan menit.
Bisik-bisik para tamu kini berubah menjadi penghinaan terbuka. Mereka melihat pria sombong itu, kini hanya seorang pria miskin yang baru saja ditinggalkan di hari pernikahannya. Dari markas rahasia, aku mematikan monitor. Aku sudah melihat cukup banyak. Keadilan finansial telah tuntas ditegakkan. Dimas kini nol secara finansial dan ditinggalkan secara emosional. Tapi aku tahu, penderitaannya belum selesai. Aku berdiri di depan cermin, menyesuaikan blazer mahalku. Waktunya telah tiba untuk pukulan pamungkas. Pukulan yang tidak hanya akan menghancurkan finansial Dimas, tapi juga reputasi publiknya di mata seluruh Indonesia. Aku tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum puas seorang wanita yang telah mendapatkan kembali harga dirinya. Aku mengambil ponsel, menelepon humasku, dan berkata, semua sudah siap. Kirim undangan pers sekarang juga. Aku ingin semua media tahu siapa Kinanti yang sebenarnya. Pesta pernikahan Dimas telah berubah menjadi puing, dan aku, Kinanti, sang mantan, istri beban, akan menjadi arsitek di balik kehancurannya yang akan diabadikan oleh kamera. Sore hari setelah kehancuran total Dimas di altar, aku melangkah masuk ke ruang konferensi pers Hotel Grand Elite, tempat paling bergengsi yang pernah ada di Jakarta. Lampu sorot kamera menyala begitu aku muncul. Puluhan wartawan dari media nasional dan beberapa perwakilan media asing duduk menanti. Energi di ruangan itu tegang dan penuh rasa ingin tahu. Aku tidak memilih tempat ini secara kebetulan. Ini adalah hotel yang sering Dimas pamerkan sebagai tempat dia mengadakan pertemuan bisnis penting yang tentu saja dibayar oleh perusahaanku. Dengan berdiri di sini, mengenakan setelan kutur yang memancarkan aura miliarder, aku mengirim pesan tanpa kata. Aku adalah kekuasaan yang sesungguhnya. Aku duduk di kursi utama, diapit oleh pengacara dan kepala humasku. Di belakangku, terpampang logo perusahaanku, sebuah entitas multinasional raksasa yang bergerak di bidang investasi dan teknologi, entitas yang Dimas tidak pernah tahu eksistensinya. Wajahku tenang, mata tajam, tanpa ada sisa sedikit pun dari istri beban yang sering sakit-sakitan. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Aku memulai, suaraku terdengar jelas, tenang, dan berwibawa, jauh dari nada lemah yang aku gunakan selama 5 tahun terakhir. Aku memandang lurus ke kamera. Nama saya Kinanti. Dan hari ini, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait peristiwa yang terjadi pagi ini, dan juga mengungkap sebuah kebenaran yang saya sembunyikan selama 5 tahun. Para wartawan mulai ribut, jurnalis foto gencar mengambil gambar. Aku mengangkat tangan, meminta mereka tenang, dan melanjutkan narasiku dengan gaya yang santai namun mengikat emosi. Aku menceritakan kisahku, namun dengan alur yang telah aku tentukan. Selama 5 tahun terakhir, saya hidup dalam penyamaran. Di hadapan suami saya, Dimas, saya menyamar sebagai seorang istri yang sederhana, bahkan sering sakit-sakitan, kataku. Aku jeda sejenak, membiarkan fakta itu meresap. Ini adalah sebuah eksperimen, sebuah ujian kejujuran. Saya ingin melihat, apakah seorang pria akan mencintai pasangannya karena ketulusan, atau karena kekayaan dan kemewahan yang ia sangka adalah miliknya. Aku kemudian membeberkan fakta yang menghancurkan. Aku menjelaskan bahwa semua aset mewah, rumah di Menteng, mobil-mobil, bahkan saldo bank yang Dimas banggakan, semuanya adalah aset perusahaan yang sengaja aku samarkan dan aku letakkan di bawah kuasa sementara Dimas. Dimas percaya bahwa ia adalah manajer yang sukses, padahal ia hanya manajer yang dipinjami kekayaan. Semua yang ia miliki adalah pinjaman, yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali, jelasku. Aku melihat wajah-wajah wartawan yang terkejut. Kisah ini terlalu sinematik, terlalu dramatis untuk tidak menjadi berita utama. Pukulan emosional terbesar datang saat aku menceritakan kejadian di rumah sakit. Aku memutar rekaman suara dari ponselku, yang aku rekam di bab 4, di mana suara Dimas terdengar lantang dan dingin, menceraikanku, menghinaku sebagai istri beban, dan mengklaim semua aset itu untuk diberikan kepada Sheila. Pengkhianatan dan penghinaan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga merusak harga diri saya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang pebisnis, kataku, kini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Saat Dimas menceraikan saya dan mengambil kekayaan saya, saat itulah saya memutuskan bahwa sandiwara harus berakhir. Dan saya harus menegakkan keadilan. Kemudian,
Aku mengaktifkan kartu as, pengungkapan identitas asliku. Aku berdiri tegak, memandang langsung ke kamera. Hari ini, di hadapan Anda semua, saya mengungkap identitas saya yang sesungguhnya. Saya bukan hanya Kinanti, mantan istri Dimas. Saya adalah Kinanti Nuraga, pendiri dan CEO dari Grup Nusantara Global, salah satu perusahaan investasi multinasional terbesar di Asia. Ruangan itu meledak. Teriakan dan bisikan wartawan memecah keheningan. Miliarder Asia yang selalu tertutup, Kinanti Nuraga, adalah istri sederhana yang baru saja diceraikan oleh suaminya yang sombong. Kontras ini adalah berita utama yang tak terbantahkan. Aku memberi waktu kepada mereka untuk mencerna informasi ini, sambil aku membiarkan humor kecil muncul dalam pikiranku. Dimas dan Nyonya Rosa pasti sedang menonton ini di televisi kumuh, tanpa tahu bahwa wanita yang mereka hina telah menghancurkan mereka di panggung dunia. Dalam 48 jam, melalui tim legal saya, semua aset perusahaan yang disalahgunakan oleh Dimas telah ditarik kembali. Lanjutku. Dimas telah kehilangan segalanya. Bukan karena saya kejam, tetapi karena dia mengambil apa yang bukan miliknya. Dia jatuh miskin bukan karena saya meninggalkannya, tetapi karena dia mengkhianati satu-satunya sumber kemakmurannya. Aku juga menyampaikan pukulan kepada Nyonya Rosa dan Sheila. Aku menjelaskan bagaimana Nyonya Rosa menghinaku dan bagaimana Sheila dengan serakah mengejar Dimas, karena mengira dia kaya. Keadilan ini juga berlaku untuk Nyonya Rosa, yang ikut menghina saya dan menikmati kemewahan palsu itu. Reputasi Dimas dan ibunya kini berada di tangan publik. Aku mengakhiri konferensi pers dengan pesan moral yang kuat, yang sangat penting bagi target penontonku. Kisah ini adalah pelajaran. Jangan pernah meremehkan seorang wanita. Jangan pernah menganggap kekayaan yang bukan hasil keringatmu sebagai milikmu. Saya Kinanti, dan saya membuktikan bahwa kecerdasan, harga diri, dan integritas jauh lebih bernilai dari kekayaan yang dipinjam. Aku tersenyum puas, menjawab beberapa pertanyaan singkat dan meninggalkan ruangan itu di tengah kekacauan media yang kini memburu berita terbesar tahun ini. Misiku selesai. Dimas hancur secara finansial di hari pernikahannya, dan kini hancur secara reputasi di hadapan seluruh negeri. Aku tahu persis di mana Dimas dan Nyonya Rosa berada saat konferensi persku mengguncang seluruh Indonesia. Di sebuah motel kecil, tempat tersembunyi yang bisa mereka jangkau setelah diusir dari hotel mewah. Laporan dari tim pengamanku sangat detail. Mereka menonton siaran langsung konferensi persku dari televisi kecil yang buram, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran reputasi mereka di tangan wanita yang mereka hina. Reaksi Nyonya Rosa dikabarkan paling dramatis. Jeritan, tangisan, dan pingsan berulang kali. Dia tidak hanya kehilangan rumah dan kemewahan, tetapi juga kehilangan harga diri sosialnya. Bagi wanita sepertinya, dicap sebagai ibu dari penipu yang ditipu, di mata publik adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri. Dimas, di sisi lain, jatuh ke dalam jurang depresi yang dingin dan sunyi. Dia tidak berteriak atau menangis, hanya duduk diam di sudut kamar motel, menatap kosong ke layar televisi. Semua teleponnya berdering tanpa henti, bukan dari teman, melainkan dari wartawan yang ingin konfirmasi berita dan dari teman bisnis yang membatalkan semua kerjasama dengannya. Reputasinya hancur berkeping-keping. Aku memastikan timku melacak dan mengirimkan semua barang-barang pribadi Dimas dan Nyonya Rosa yang tertinggal di rumah Menteng. Barang-barang itu dikirim dalam kotak kardus lusuh ke motel tersebut. Di atas kotak Dimas, aku meminta pengacaraku melampirkan sebuah amplop kecil berisi kunci brankas kantornya. Brankas yang Dimas yakini berisi uang, padahal hanya berisi surat-surat kosong dan satu kartu nama perusahaanku yang sudah lama dia buang. Humor gelap kali ini adalah membayangkan Dimas membuka brankas dengan harapan menemukan sisa-sisa harta, hanya untuk menemukan kekosongan. Harapan palsu yang aku berikan itu jauh lebih menyakitkan daripada kenyataan langsung. Itu adalah sentuhan akhirku untuk menghancurkan harapannya. Beberapa hari kemudian, Nyonya Rosa dan Dimas harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada seorang pun yang bersimpati kepada mereka. Keluarga besar Dimas, yang dulunya menyambutnya karena kekayaannya, kini menjauhi mereka karena takut reputasi mereka ikut tercemar. Sheila, tentu saja, menghilang tanpa jejak setelah mengetahui Dimas benar-benar miskin. Dimas mencoba mencari pekerjaan baru, tapi setiap pintu tertutup di hadapannya.
Siapa yang mau mempekerjakan mantan CEO gadungan yang dipermalukan secara nasional? Nama Dimas sudah tercemar selamanya, menjadi simbol pria sombong yang serakah. Aku menerima laporan bahwa mereka akhirnya pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Nyonya Rosa yang biasanya glamor kini harus memasak sendiri, mencuci piring, dan menghadapi kehidupan biasa yang selama ini ia hina. Dia sering mengeluh dan menyalahkan Dimas, sementara Dimas hanya bisa diam, menyadari bahwa ibunya pun adalah korban dari kesombongannya sendiri. Di tengah semua kesibukanku sebagai CEO yang kini terbuka, aku selalu meluangkan waktu untuk membaca berita tentang mereka. Aku tidak melakukannya karena dendam, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan telah benar-benar bekerja. Kisah mereka kini menjadi viral, menjadi trending topik yang berisi ribuan komentar dari publik yang kebanyakan mendukung tindakanku. Komentar dari target penontonku, para ibu-ibu 50 tahunan, adalah yang paling menghangatkan hati. Mereka menulis, syukurlah Kinanti tidak jadi istri beban. Itu baru namanya wanita cerdas. Dan, Dimas pantas mendapatkannya, itu harga dari menghina pengorbanan istri. Feedback ini mengonfirmasi bahwa pesan moral ceritaku tersampaikan dengan sempurna. Ada satu momen di mana Dimas mencoba menghubungiku, mengirimkan pesan singkat yang panjang berisi penyesalan. Dia memohon maaf, meminta kesempatan kedua, dan dengan berani menyebutkan bahwa dia sekarang benar-benar mencintaiku. Aku hanya membaca pesan itu dan menghapusnya. Cinta yang datang setelah kehancuran bukanlah cinta. Itu adalah keputusasaan dan keserakahan yang tersisa. Penyesalan terbesar Dimas, yang aku yakini, bukanlah kehilangan uangnya, tapi menyadari bahwa wanita yang dia hina, istri beban itu, adalah satu-satunya sumber kemakmurannya. Dia menghabiskan 5 tahun menghinaku, membuangku, demi aset yang ternyata adalah milikku. Sebuah ironi yang sempurna. Aku membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak akan memberikan mereka uang atau pekerjaan. Hukuman terbaik adalah membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka sendiri. Mereka harus belajar bahwa karakter yang jujur lebih bernilai daripada semua uang di dunia. Kini, aku berdiri di puncak karirku, bebas, dan dengan hati yang bersih. Aku berhasil memenangkan keadilan bukan dengan balas dendam murahan, tetapi dengan kecerdasan, strategi finansial yang sempurna, dan mempertahankan harga diri. Setahun berlalu sejak konferensi pers yang menggemparkan itu, dan hidupku kembali ke orbit yang seharusnya. Sibuk, berkuasa, dan damai. Kinanti si CEO telah kembali sepenuhnya, memimpin perusahaanku ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Perceraianku dengan Dimas tuntas tanpa drama, karena secara hukum, Dimas tidak memiliki apapun untuk dituntut. Kebebasan yang aku rasakan kini adalah kebebasan sejati, bukan hanya kebebasan finansial, tetapi kebebasan dari ilusi dan kepalsuan. Aku tidak lagi perlu mengenakan topeng istri beban, atau menahan diri di balik penyamaran. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala kecerdasan dan kekuatan yang aku miliki. Aku mengubah kantor pusat perusahaan cabangku di Jakarta, menjadi pusat inovasi baru. Rumah mewah di Menteng itu, yang dulunya adalah panggung sandiwara Dimas, kini menjadi galeri seni nirlaba, didedikasikan untuk mendukung seniman lokal. Aku memastikan aset itu sekarang bermanfaat bagi masyarakat, menghapus jejak kesombongan yang pernah merajai rumah itu. Terkadang, aku menerima kabar sekilas tentang Dimas dan Nyonya Rosa dari laporan asistenku. Mereka masih hidup dalam kemiskinan di kontrakan kecil. Nyonya Rosa dikabarkan mulai berjualan makanan kecil untuk bertahan hidup, sebuah ironi yang tajam mengingat betapa dia dulu membanggakan kehidupan mewah. Dimas, setelah beberapa kali gagal mendapat pekerjaan, akhirnya menjadi pengemudi taksi daring, sebuah pekerjaan jujur yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Aku tidak merasa benci atau dendam. Yang aku rasakan hanyalah penyelesaian yang sempurna. Mereka mendapatkan apa yang mereka tanam. Penyesalan mereka adalah hukuman terberat, karena setiap hari mereka diingatkan bahwa wanita yang mereka buang dan hina adalah satu-satunya sumber kemakmuran mereka. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka telah menendang keluar berlian demi mengejar batu imitasi. Salah satu hal terpenting yang aku dapatkan dari penyamaran ini adalah pelajaran tentang nilai sejati. Aku belajar bahwa kekayaan tanpa integritas adalah omong kosong.
Dan aku belajar bahwa harga diri seorang wanita jauh lebih berharga daripada semua aset di dunia. Kisahku kini menjadi legenda di dunia bisnis, dan yang lebih penting, di mata publik. Aku sering diundang untuk berbicara di seminar, bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang pemberdayaan wanita. Aku selalu menekankan, jangan takut menjadi yang paling cerdas di ruangan. Dan jangan pernah izinkan siapapun meremehkan potensi Anda, meskipun Anda harus menyembunyikannya untuk sementara waktu. Ada satu momen lucu yang aku bagikan dalam setiap sesi motivasiku, kisah jam tangan Dimas. Aku menceritakan bagaimana Dimas dengan bangga memakai jam tangan hasil sitaan dari karyawan korup, percaya itu adalah hadiah mewah. Itu selalu memicu tawa penonton, sebuah pengingat bahwa keserakahan seringkali membuat orang terlihat bodoh. Aku menutup rapat semua urusan yang berkaitan dengan masa laluku, tapi aku tidak pernah menutup hatiku untuk masa depan. Aku sekarang lebih selektif, lebih bijaksana, dan lebih fokus pada pria yang menghargai pikiranku dan kepribadianku, bukan saldo bangku. Aku menghabiskan akhir pekan terakhirku dengan berlayar di pulau pribadi yang baru aku beli. Sambil menikmati matahari terbenam, aku merenungkan perjalanan hidupku. 5 tahun penyamaran itu adalah harga yang mahal, tapi itu adalah investasi terbaik. Itu memurnikan lingkaran hidupku dan membersihkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Di penghujung hari, yang aku menangkan bukanlah uang, karena uang itu memang sudah milikku, tetapi keadilan. Aku memenangkan pembuktian bahwa seorang wanita cerdas tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh kesombongan pria dan keserakahan orang lain. Kisahku adalah penutup yang sempurna bagi setiap wanita yang pernah diremehkan. Keadilan itu manis, dan seringkali, keadilan paling sempurna datang dalam balutan strategi yang cerdas. Aku, Kinanti, si CEO yang kini bebas, berdiri sebagai simbol bahwa kecerdasan dan integritas adalah mahkota sejati seorang wanita. Dan itulah akhir dari kisahku. Kisah tentang seorang wanita yang menyamar sebagai istri beban untuk menguji suaminya yang sombong, yang kemudian memilih untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, dan membuktikan bahwa harga diri jauh lebih bernilai dari kekayaan yang dipinjam.